Ini ide gila Rusia yang bakal bikin NATO kalang kabut. Ini ide gila Rusia yang bakal bikin NATO kalang kabut. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang besar di dunia. Kremlin tercatat memiliki tentara robot dan senjata nuklir. Serangannya kepada Ukraina membuktikan hal tersebut. Meski begitu, ada ide dan rencana mengejutkan lain yang dimiliki Rusia untuk menambah kekuatan tentaranya. Idenya terdengar sedikit gila, namun ini diklaim menakutkan jika terrealisasi, terutama bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ide Rusia yang dimaksud adalah mengkloning tentara berusia ribuan tahun. Mengutip dari News Hub, Rusia sempat mengungkap rencana ini pada kuartal kedua tahun 2021 lalu. Rencana ini diungkap secara lengkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia menyebut ada potensi besar di balik lokasi terkuburnya orang-orang Scythian berusia 3.000 tahun di sana. Shoigu sendiri telah memprakarsai penggalian arkeologi Rusia-Swiss terkait Scythian sejak tahun 2018 lalu. Ia bahkan merekrut seorang dukun modern untuk memastikan penggalian itu tidak membuat marah para roh. Ianya sudah melakukan beberapa ekspedisi di sana. Ini adalah ekspedisi internasional yang cukup besar. Banyak hal yang telah dikonfirmasi, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Dalam penemuan tersebut, ia menemukan sisa-sisa manusia dan hewan purba yang terpelihara dengan baik. Ia menambahkan tanpa menjelaskan lebih lanjut penelitian genomik yang direncanakan itu, bahwa ekspedisi ini secara umum akan sangat menarik. Pemakaman orang-orang Scythians berada di lapisan es, dan menurut para ilmuwan, bahan organik harus diawetkan di sana. Pemakaman tersebut adalah salah satu sisa-sisa makam Scythian sebelumnya. Scythian adalah orang non-Medan kuno yang tinggal terutama di wilayah yang dikenal sebagai Scythia, yang saat ini terdiri dari sejumlah wilayah di Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina Timur. Sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi mengklaim bahwa Scythians membuat jubah dari kulit kepala korban mereka setelah kemenangan. Prajurit Scythians yang kejam diyakini telah menggunakan tengkorak musuh mereka sebagai cangkir minum. Rusia hancurkan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina setelah Kiev, ibu kota negara Ukraina, hancur berantakan dihajar serangan udara militer Federasi Rusia. Kota berpenduduk 1,4 juta jiwa berada di timur laut telah menanggung beban keganasan militer Rusia sejak operasi militer khusus pada Kamis 24 Februari. Al Jazeera dan TASS Russian News Agency melaporkan bahwa jalan-jalan telah hancur, dipenuhi puing-puing, kawah bom, dan baja bengkok setelah penembakan berat. Al Jazeera dan TASS Russian News Agency melaporkan jalan-jalan telah hancur, dipenuhi puing-puing, kawah bom, dan baja bengkok setelah penembakan berat Rusia. Video rekaman menunjukkan mobil-mobil yang ditinggalkan penuh dengan lubang, bekas luka dari pecahan peluru, dan mobil-mobil lain yang hancur oleh batu yang dilemparkan ke dalam ledakan, serta api yang masih menyala di beberapa bangunan. Ini benar-benar pemandangan kehancuran dan kesengsaraan yang mengejutkan. Saya berjuang untuk menemukan kata-kata untuk menggambarkan situasinya. Demikian kata Charles Starford, warga Kharkiv. Jalan di pusat Kharkiv ini menunjukkan betapa dahsyatnya efek pemboman Rusia terhadap kota ini. Seluruh jalan hancur total. Banyak dari bangunan ini memiliki rumah orang di dalamnya, tempat tinggal pribadi, flat. Beberapa dari mereka masih merokok. Salah satu hal utama yang dikatakan orang-orang di sini adalah bahwa mereka sama sekali tidak dapat memahami bagaimana seorang pemimpin negara seperti Rusia dapat melakukan hal seperti ini pada kota seperti Kharkiv. Taisa, seorang pensiunan dari Kharkiv, terkejut saat dia berjalan dengan linglung melihat bisnis dan rumah yang hancur. Pecahan peluru telah merobek menara emas sebuah gereja ortodoks, menghancurkan semua jendelanya. Banyak orang telah bersembunyi di stasiun metro bawah tanah, di mana tua dan muda berdiri dengan sabar dalam antrean untuk sup,
salad, dan roti yang disajikan oleh para sukarelawan. Sementara itu Alona dan putrinya yang berusia 12 tahun, Nastia, menunjukkan gerbong kereta tempat mereka berlindung sejak rumah mereka dihancurkan. Barang-barang mereka tertata rapi di tempat mereka tidur. Nastia duduk di kursi dan membelai kucing peliharaannya yang berbaring di sampingnya.